Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Asyhadu an la ilaha illallah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ittaqa. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat, rahmat serta karunia-Nya. Pada kesempatan ini oleh Allah kita telah dihadirkan di majelis ini. Kita telah dihadirkan di tempat yang mulia ini. Rumahnya masjid di mana kita bersujud di dalamnya. Menunjukkan dan menyatakan kehambaan kita di hadapannya. Harapan kita tentu saja hadirnya kita di majelis ini, hadirnya kita di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai bentuk, sebagai wujud upaya kita untuk mendekat dan selalu mendekat kepadanya, menghamba dan terus menghamba kepadanya, sehingga dengan demikian ketundukan dan kepatuhan jualah yang harus jadi pilihan kita, jadi karakter kita, mempola dalam sikap, tindakan, dan perilaku kita. Dan itulah sejatinya yang dikehendaki dengan al-muslim, yang artinya adalah orang yang berserah diri, orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Rabb-Nya. Mudah-mudahan mari ikhlas kita persembahkan salawat dan salam kita buat panutan kita, tauladan kita, Rasul pilihan, Rasul terakhir Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah yang beliau bawa selaku umat beliau, kita telah terbimbing, kita telah tertunjuki ke jalannya yang lurus. Mudah-mudahan salawat dan salam kita tercurah senantiasa atas beliau, atas keluarga beliau, dan juga atas orang-orang yang istiqomah di dalam menjalani hidup ini, senantiasa menjadikan beliau sebagai panutan. Mudah-mudahan tercurah hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wajhaka lid-dini hanifah fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. 30 surah 30 ayat 30. Membaca, memahami ayat ini saja sudah relatif cukup untuk kita kemudian memilih, menepati sikap yang sama di dalam kita menjalani hidup ini. Mari kita bedah ayat ini. Sekalipun ini bukan untuk yang pertama kalinya, tapi untuk yang kesekian kalinya ayat ini kita hadirkan. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan penuh rasa ketundukan, hanifah. Menghadapkan wajah kepada agama tentu dimaksudkan adalah menepati agama, menepati syariat Allah. Dan itu benar-benar dengan penuh ketundukan, hanafiyah, bukan keterpaksaan. Fitratullah, yang demikian itu itulah fitrah. Yang demikian itu itulah fitrah. Itulah kesejatian yang memang dianugerahkan, diberikan oleh Rabb yang menciptakan manusia. Ya, makanya keunggulan manusia adalah karena dia yang memang sudah dibentuk sebegitu rupa, sebegitu sempurna, untuk selalu dalam fitrahnya. Jadi tidak ada yang perlu mengajari, tidak ada yang mendikte. Ini benar atau salah, ini baik atau buruk, fitrah sudah tahu. Fitrah sudah tahu. Dalam konteks ayat ini, tahu bahwa ketundukan itu memang niscaya. Tahu bahwa menghamba itu memang tidak bisa tidak.
fitratallah. Itulah fitrah yang memang Allah tanamkan, Allah anugerahkan kepada manusia di saat manusia itu diciptakan. Allati fataran nasa alaiha. Baru oleh Allah ditegaskan lagi, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Manusia diciptakan sebagaimana adanya, tidak akan pernah berubah sedari awal penciptaan. Manusia pertama sampai nanti manusia terakhir. Bodoh. Pro kebenaran, kontra kebatilan, fitrah. Selalu memilih kebenaran, menolak kebatilan, fitrah. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang benar. Agama yang memang sealur, sejalan, kelop dengan penciptaan manusia yang diciptakan di atas dasar fitrah tadi. Istilah yang dipilih oleh Muhammad Natsir dalam buku beliau Ad-Da'wah, ya memang tepat, memang pas. Apa kata almarhum Muhammad Natsir? Orang Sumatera Barat beliau ya. Sumatera Barat itu ternyata gudang tokoh-tokoh dan bukan sebatas tokoh-tokoh, ternyata tokoh-tokoh yang memang religius, tokoh-tokoh yang memang taat beragama. Nah sekarang mau diobok-obok atau apa nih? Mau digoyang, dicoba direndahkan, ya bangkitlah mereka. Ya itulah, tidak ada kecerdasan. Tidak ada kecerdasan apa? Tidak ada kecerdasan emosionalnya tidak ada, ya. Kecerdasan intelektualnya juga tidak ada, lebih-lebih kecerdasan spiritual. Orang yang namanya sebut Pak Yatmin. Mudah-mudahan Sumatera Barat menjadi provinsi pendukung negara Pancasila. Bodoh kau. Ini memecah belah anak bangsa cara-cara yang begini ini. Udah ketahuan kan? Bahwa Pancasila akan jadi alat penguasa. Pancasila menurut tafsiran mereka udah final kok. Masih diutak-atik. Ada apa? Mau apa? Tuh masuk ke sini jadinya saya. Apa tadi Pak Daud? Jadi lupa tadi. Oh iya Pak Nasir tadi ya. Apa kata beliau? Agama memanggil fitrah, fitrah membutuhkan agama, agama memanggil
fitrah membutuhkan agama. Ketemu fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tadzil ayat, penghujung ayat luar biasa. Sayang, seribu sayang, banyak manusia yang tidak mengetahuinya dan atau tidak mau, dan atau bahkan tidak mau tahu. Intelektual kan? Spiritual, emosionalnya, intelektualnya bertemu di ayat ini. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita jadi manusia-manusia yang memang benar-benar memiliki tiga kecerdasan ini. Kecerdasan yang justru berkolaborasinya kecerdasan intelektual. Bagaimana orang agar cerdas secara intelektual? Dia senantiasa mau berpikir dan berpikir. Dia senantiasa mau menambah wawasannya, menambah ilmunya, menambah pengetahuannya intelektual. Dianugerahin ini untuk mikir. Masa orang menengah tidak mau mikir? Mikir, bener nggak? Kalau saya mengisolasi diri, nutup diri, bener nggak? Kalau saya mencukupkan dengan apa yang ada dalam hal ilmu, dalam hal pengetahuan, dalam hal upaya untuk memahami al-Islam. Jangan merasa cukup dengan apa yang ada. Tidak. Dengan orang mau berpikir, dia akan menambah dan terus menambah. Diasah terus kecerdasan intelektual ini. Kecerdasan emosional. Ada dorongan orang untuk bertindak, berbuat, melakukan sesuatu. Emosionalnya kan yang main kan. Ya kalau udah ada kecerdasan emosional ya juga ya orang ya memang akhirnya ya tidak action, tidak bertindak, tidak berbuat. Ya tapi berbuat, bertindak yang cerdas, Nanti tidak bisa tidak, kecerdasan yang sejatinya cerdas justru adalah yang memang bertitik tolak berangkatnya dari kecerdasan spiritual. Karena memang berangkat dari jiwa yang kadang kita maknai ruh. Adalah kemudian sebutan rohani. Ya rohani memang sesuatu yang sakral, sesuatu yang lembut dan sakral. Karena berangkat dari sesuatu yang lembut, yang sakral itu hanya Allah, maka kecerdasan spiritual itulah sebenarnya sejatinya kecerdasan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, waktu tinggal 5 menit. Yang 5 menit ya biar ana sisakan. Inilah materi yang bisa ana sampaikan, mengkolaborasikan 3 kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual dalam upaya kita membentuk kepribadian yang Islami, kepribadian yang memang sejatinya kepribadian
dalam keluhuran, kepribadian, dalam totalitas ya, kebaikan. Yang tiga hal ini yang mestinya ditepati kalau kita menginginkan membuat sebuah revolusi mental agar terbentuk nanti kepribadian yang benar, kepribadian yang unggul, kepribadian yang islami tadi. Jangan cuma bisa menghadirkan istilah revolusi mental, ternyata mentalnya lebih mengarah kepada mental yang bobrok, yang bejat, yang tidak sejalan dengan norma-norma agama. Tidak, itu tentu yang kita inginkan. Makasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.